Pemirsa, laju pertumbuhan ekonomi 2021 sangat tergantung pada penanganan COVID-19. Jika pandemi mampu ditekan, ekonomi tahun depan diprediksi dapat bertumbuh positif. Berita Satu Media Holdings akan mengulas terkait dengan geliat perekonomian Indonesia di tahun 2021 dengan mengadakan rangkaian diskusi Economic Outlook 2021 atau 2021 yang akan menghadirkan sejumlah menteri bidang ekonomi dan narasumber kompeten lainnya. Untuk membahas hal tersebut bersama kami telah hadir tentunya ini ada News Director Berita Satu Media Holdings, ada Primus Dorimolu dan juga Chief Operating Officer Berita Satu Media Holdings, Antoni Wonsono. Terima kasih Pak Primus dan juga Pak Antoni telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Ini luar biasa hari ini tamu saya. Ini kalau kita spesial banget ya. Kita berbicara, kita tahu bahwa Berita Satu begitu concern dengan ekonomi Indonesia saat ini, dan ini kita juga melihat bahwa semua dunia pun tentunya berdampak akan ekonomi ini. Nah, ini mungkin nampaknya yang juga akan menjadi sebuah pembeda dalam ekonomi outlook ini. Pak Primus mungkin bisa menjawab lebih dahulu, apa mungkin di tengah pandemi saat ini, ekonomi outlook di tengah pandemi pasti ada perbedaan format juga Pak dari tahun-tahun sebelumnya. Apa saja mungkin yang akan membedakan dalam hal ini? Jadi kita kan sudah hampir di penghujung tahun ya, hari ini tanggal 20 November 2020, 1 bulan 10 hari lagi kita masuk tahun baru. Yeah. Nah, fungsi pers itu kan dia to inform ya. Nah, kita harus memberitahu kepada masyarakat itu fakta yang sebenarnya. Nah, fakta bahwa kita pernah mencapai di bottom, itu Q2, itu pertumbuhan ekonomi kita minus 5,49%. Q3 dia sudah bottoming up. Jadi sudah bentuk V kita. Yang dikhawatir dia U. Dia turun begini, dia nggak begini, tapi dia nggak tahu kapan. Tapi dia udah naik begini ke minus 3,49%. Itu pada Q3. Nah, itu year on year. Tapi kalau Q to Q, dia positif 5,5%. Positif kalau Q to Q. Tapi biasanya ke perhitungan PDB, orang memakai year on year. Jadi kita minus. Nah, sekarang ini dengan sejumlah informasi yang positif. Jadi sentimen positif itu melanda dunia, bukan cuma Indonesia. Ya. Nomor satu itu menurut saya itu vaksin. Begitu penemuan vaksin itu betul-betul menjadi game changers ya. Orang mengatakan kalau vaksin ketemu berarti COVID berakhir. COVID ini membuat manusia tidak bergerak. Ternyata manusia kalau nggak bergerak, ekonominya mati ternyata. Kita harus bergerak. Gitu. Kita harus ke pasar, ke mall, ke tempat wisata, ke kantor, ke sekolah. Begitu manusia berhenti bergerak, maka ekonomi pun mati. Nah, dengan penemuan vaksin ini, orang boleh bergerak nih. Nah, itu sudah merupakan isu sentimen positif dunia. Dan dalam negeri sendiri, kita walaupun dengan pelonggaran PSBB, itu ada pergerakan manusia ya. Itu yang membuat ekonomi pada Q3 dia sudah mulai membaik ya, dan diperkirakan Q4 ini akan lebih baik lagi. Dan kita harus memberi harapan bagaimana tahun 2021. Dan itu menjadi salah satu sentimen positif juga ya, tadi kita melihat pergerakan ya di 2020 dan isu-isu tadi. Kalau dari Pak Antoni sendiri, ini memang nampaknya perbincangan ini memang akan menjadi sebuah hal yang ditunggu, karena orang ingin melihat sebenarnya ekonomi yang kedepannya akan seperti apa. Nah, ini yang akan membedakan ekonomi outlook di tahun ini dan melihat untuk tahun depan itu akan seperti apa Pak? Tentu kita harus menyadari pasti ya, dengan semua sentimen positif yang sekarang lagi dibangun, bahwa tahun depan kita punya ekonomi masih banyak halangannya lah. Ada banyak hal yang kita tetap harus perbaiki, dan hal yang kita harus lakukan untuk memastikan bahwa di tahun 2021 ekonomi Indonesia dan tentu seluruh dunia benar-benar akan bertumbuh. Jadi buat waktu saya dan Pak Primus bahas mengenai acara ini, mungkin 2 bulan yang lalu ya Pak, kita melihat bahwa ini kesempatan yang baik untuk bukan hanya meningkatkan optimisme, tetapi juga memberi edukasi kepada penonton, pelaku usaha, pemerintahan juga, terkait hal-hal yang bisa menjadi obstacle yang di depan kita dalam waktu dekat ini, dan hal-hal yang kita juga mungkin bisa memperbaiki bersama. Ya kan, pasti kita juga melihat dari swasta masih ada banyak kebutuhannya.
dari pemerintahan juga banyak inisiatifnya yang mungkin belum 100% disampaikan kepada pihak pelaku industri, pada pengusaha, pada masyarakat. Dan itu kita melihat sebagai peluang buat Economic Outlook 2021 ini. Kita menghadirkan berbagai narasumber selama 3 hari untuk diskusi ini bisa disampaikan. Oke. Acara ini akan berlangsung selama 3 hari. Ini detail acaranya nanti akan seperti apa sih sebenarnya Pak Antoni? Kita jadi mungkin detailnya saya akan beri Pak Primus untuk menyampaikan, tetapi secara garis besar 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 November, setiap hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi setiap hari kita ada 3 sesi mengenai berbagai isu, isu makro, isu mengenai investasi, isu detail mengenai beberapa industri yang mungkin saya bisa. Dan Anda melihat bahwa antusias masyarakat terkait dengan Economy Outlook 2021 itu begitu besar? Oh iya dong, harus. Kita melihat bahwa emang khususnya mungkin pemirsa Berita Satu News Channel, kita punya pembaca di Investor Daily dan berbagai media kita yang lain. Menurut saya sih level interestnya sangat tinggi. Baik. Pak Primus, kita balik lagi bahwa tadi ya, ini akan berlangsung selama 3 hari, bahkan dalam 1 hari akan ada 3 sesi. Nah ini detailnya nanti akan seperti apa Pak? Melihat bahwa narasumbernya juga, kalau saya lihat ini luar biasa juga, ada menteri dan para pakar yang memang dalam bidang ekonomi ini kita sudah kenal pasti nama-namanya ini. Nah tidak diragukan lagi nih. Pak Primus, boleh bagaimana nih detailnya? Jadi kita 3 hari itu, pada hari pertama itu ada lebih banyak makro ya, memacu pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Itu nanti kita ngundang bagian fiskal, Menteri Keuangan, kita minta Menko Perekonomian ya. Kemudian jasa keuangan berarti OJK dan Kadin ya. Kemudian arah investasi juga orang kepingin tahu tuh ke depan ini investasi kemana. Ya, betul. Nah kita tahu kemarin BI rate baru diturunkan 25 basis poin ke 3,75 ya. Nah sekarang kan orang nggak boleh simpan uang di bank lagi. Orang harus investasi, kemana dia kan gitu. Kemudian Undang-Undang Ciptaker, nah itu harus disosialisasikan. Itu pada hari pertama. Hari kedua itu ada perbankan, kemudian kawasan industri, luar biasa. Kawasan industri ini akan dibangun ya. Di Jawa Barat sendiri itu Gubernur Jabar itu tidak hanya Cikarang, tidak hanya Karawang, tetapi dia mau bangun juga sampai ke Cirebon. Nanti Cirebon, Majalengka juga akan menjadi sebuah metropolitan ya. Nah itu. Kemudian industri itu sendiri, properti ya. Kemudian pada hari ketiga itu pariwisata. Nah bagaimanapun juga yang paling terpukul pada pandemi ini kan pariwisata. Begitu transportasi sudah nggak jalan karena orang nggak boleh bergerak toh. Orang nggak boleh berkunjung, itu kontraksi dari pariwisata itu puluhan %. Kemudian kita juga berdiskusi tentang kesehatan. Nah begitu pandemi kita tahu ternyata kapasitas kesehatan kita itu rendah sekali, di bawah rata-rata dunia ya. Nah sekarang kita membuka mata semua pihak, terutama penyelenggara negara, kita harus menaikkan, memperkuat kapasitas kesehatan kita. Kemudian digital, ekonomi digital. Jadi kita menyeluruh dan itu memang sesuai dengan core dari grup ini, Berita Satu Media Holdings ya. Sejak tahun lalu Pak Antoni ya, kita sudah bersepakat Berita Satu Grup ini itu harus mengusung berita ekonomi. Jadi pemberitaan di Berita Satu TV, Berita1.com, Investor Daily itu dominannya ekonomi. Jadi orang Indonesia kalau ingin tahu arah ekonomi ke depan, nontonlah Berita Satu TV, baca Berita1.com, baca Investor Daily. Dan hadirlah ke Economic Outlook 2021. Economic Outlook. Kita harus leading the way, harus memimpin. Karena cukup menarik kalau kita lihat topik-topiknya ya tadi. Mungkin kalau saya sendiri lebih kita melihat bahwa salah satunya adalah pergerakan investasi. Karena sekarang kita lihat banyak sekali arahnya investasi kemana. Bahkan sekarang milenial pun juga sudah melirik ke investasi itu. Nah tadi ada beberapa tema-tema yang saya rasa memang sangat
sekali berdampak atau terlihat sekali memang di pandemi ini, diantaranya tadi kesehatan, pariwisata yang cukup terdampak, ada juga makro, industri, undang-undang cipta kerja. Ini berdasarkan atau tema-tema ini diambil memang tim yang meriset kira-kira memang apa yang dibutuhkan oleh pasar dan investor atau seperti apa sih sebenarnya sebelumnya Pak Primus? Jadi tema-tema ini jelas dari pemberitaan tiap hari. Nah, kita juga lihat bagaimana tren di sosial media, orang kepingin tahu isu ini. Ini 2020 ini dengan pandemi, itu mayoritas orang Indonesia kehilangan harapan. Kehilangan harapan. Kenapa? Usahanya mati, banyak dirumahkan, yang bekerja pun bayar separuh, kan gitu kan. Jadi orang melihat bisa nggak kita ini bisa mengalami kemajuan. Tahun depan jangan-jangan lebih buruk. Karena ketika kita November tahun lalu, 2019, kita nggak pernah menduga bahwa 2020 seperti ini kan Pak Antoni, Pak. Nggak pernah menduga. Betul. Nah, jadi yang namanya, kalau dalam ekonomi disebut black swan, itik hitam. Jadi black swan itu, orang semua membuat prediksi, bagus, ekonomi kita bagus. Tiba-tiba nongol dia, nggak terduga. Nah, itu black swan 2020 adalah COVID ini. Ekonomi nggak pernah tahu loh, sampai Desember itu, bahkan Januari ketika di Tiongkok sudah terkena, di Wuhan itu kita juga masih oke-oke aja, bahkan kita memberi insentif kepada industri pariwisata kan. Oh itu kan kita salah sama November. Begitu Maret baru kita kaget Pak. Nah itu, jadi tetap kita melihat Indonesia ke depan, dunia ke depan itu ada harapan. Nah tugas media juga harus memberi harapan. Orang patah semangat, kita tambah beri sesuatu yang membuat mereka hopeless, kehilangan harapan, itu nggak boleh. Kita beri harapan. Tapi kita juga kasih tahu yang namanya COVID ini, walaupun ada apa namanya vaksin ya, tetapi bisa jadi dia bermetamorfosis. Bisa jadi ini muncul COVID jenis baru kan. Nah itu tetap waspada. Makanya itu yang namanya game changer itu bukan hanya vaksin, tetapi protokol kesehatan, disiplin hidup sehat itu pasca COVID, pasca vaksin, setelah kita divaksinasi pun tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan. Itu kenapa? Karena bisa jadi muncul penyakit baru. Betul. Memang kan kalau kita lihat bahwa memang vaksin ini adalah pencegahan ya, bukan penyembuhan. Jadi apapun itu kuncinya adalah protokol kesehatan. Nah Pak Antoni, ini sebelum kita jeda, ini satu bahwa kalau tadi Anda melihat bahwa tema-temanya yang cukup menarik, dan ini apakah memang itu yang tadi ya, kalau Pak Primus bilang bahwa sebenarnya ini yang salah satu yang diminta untuk pasar juga. Nah Anda melihatnya terkait dengan tema-tema ini seperti apa Pak Antoni? Buat saya emang tentu kita nomor satu ada rapat redaksi dulu ya, dilihat dengan waktu terbatas dalam 3 hari, isu-isu utama apa yang paling kita bisa membahas dengan dalam dan paling impactful. Karena sebetulnya industri-industri yang kita ngangkat, sektor-sektor yang kita ngangkat juga tidak kita membahas semua sektor, semua industri Indonesia. Betul. Tetapi kalau saya boleh tambah, dari Pak Primus, dari redaksi kita yang luar biasa, pasti mereka juga melihat bahwa beberapa industri-industri ini adalah lebih seperti temperature check, right? So it's lebih kepada mewakili pertumbuhan secara keseluruhan, right? Dan emang buat kita yang utama adalah meningkatkan optimisme untuk, karena pada satu sisi kan pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia didorong terus oleh konsumsi, khususnya konsumsi household. Dan kalau mereka di kalangan tersebut ini level konsumsinya untuk keluar, beli barang, ke pasar dan lain-lainnya terus rendah, semua industri akan terpukul. Dan kita bisa mungkin melihat secara keseluruhan ekonomi Indonesia berbasis properti, pariwisata, perbankan, these are all indicators menurut saya ya, untuk bisa melihat lebih menyeluruh tanpa harus membahas 12 sektor yang mungkin membutuhkan jauh lebih dari 3 hari dan 9 sesi ya. Iya, dan itu kalau kita lihat memang tema-temanya juga sudah padat banget Pak ya, itu kalau udah komplit lah ya bisa dibilang seperti itu. Oke, kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.